Iya, seharusnya yang hadir itu kan yang mentandatangani yaitu Mas Anies atau Bang Sandi ya. Yang jelas sebenarnya kalau kami dari Partai Gerindra fokus kami sekarang bagaimana memenangkan Pak Prabowo. Tidak mau mungkit-ungkit hal yang lalu. Karena apa? Dari dulu memang Pak Prabowo udah menyampaikan kepada kami tidak usah kita mungkit-ungkit masa lalu. Tidak usah kita mungkit-ungkit jasa masa lalu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami. Tapi saya ingin sampaikan perjanjian itu ada ya, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sandi waktu keluar dari istana itu bahwa perjanjian itu ya Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Itu kan yang ditegaskan oleh Bang Sandi tadi sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian itu di luar Pak Prabowo, Bang Sandi, dan Mas Anies. Saya rasa lebih tepat itu yang menandatangani yang bercerita. Tapi kalau di kami, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan aktivitas Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua juga berulang-ulang kali Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, adik-adik Partai Gerindra, untuk tidak mengungkit-ungkit jasa beliau maupun jasa partai terhadap seseorang. Saya nggak tahu kenapa Bang Sandi ungkit-ungkit ya. Yang jelas kalau dari kita fokus kita hanya meningkatkan elektabilitas. Tapi memang perjanjian itu ada ya. Nah, kembali kepada soal etika dan moral. Nah, seorang pemimpin apakah memang bisa dipegang kata-katanya atau tidak, itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Kalau Gerindra fokusnya hanya satu, bekerja, penuhi aspirasi rakyat, serap aspirasi rakyat, dan eksekusi aspirasi rakyat. Dan juga kami fokus sosialisasi dari kampung ke kampung. Kalau di Sumatera Barat kita dari nagari ke nagari, kita datang dari jorong ke jorong, kita datang untuk mensosialisasikan Pak Prabowo. Ya, yang jelas tadi kan Bang Sandi di rekaman sudah jelas menyampaikan bahwa ada perjanjian yang menyatakan bahwa mendukung pencalonan Pak Prabowo selama beliau masih nyapres, kan jelas dari pernyataan Bang Sandi. Tapi sekali lagi silahkan Bang Sandi yang menjelaskan secara detail. Nah, tapi karena bagaimanapun juga ini kan perjanjian uh, mungkin tidak mengikat secara hukum ya, karena perjanjian ini antara tiga orang yang ditandatangani di atas Semare, di atas Matre. Tapi Oke. mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika. Jadi kalau ada orang yang menepati janji ya silahkan masyarakat menilai bagaimana moral seseorang itu. Oh, Pertama sebelum saya masuk pada hal yang lebih teknis, lebih detail, ini sekali lagi membuktikan bahwa kontrak politik yang ditandatangani oleh aktor politik itu sangat rentan untuk tidak dipenuhi. Dan saya kira Gerindra atau Pak Prabowo bukan kali pertama mengalaminya. Sebelumnya kan dulu pernah ada ya perjanjian batu tulis tahun 2009 ketika Pak Prabowo mendampingi Ibu Mega di Pilpres 2009 sebagai cawapresnya Ibu Mega. Lagi-lagi juga tidak terpenuhi. Nah, ini yang pertama. Jadi perjanjian politik itu sangat rentan tidak dipenuhi karena memang sifatnya tidak bersifat hukum tapi lebih bersifat fatsun etis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isu ini yang perlu diperjelas adalah pertama, ada atau tidak perjanjian antara Pak Prabowo dengan Mas Anies dan Sandi. Itu dulu, ada atau tidak. Karena kan ini baru satu pihak yang mengklaimnya, yaitu Mas Sandiaga Uno yang mengaku turut menandatangani kontrak tadi. Nah, supaya lebih jelas seharusnya Mas Sandi atau pihak Gerindra itu menunjukkan barangnya ada atau tidak. Itu satu. Jadi biar tidak sekedar mengklaim. Yang kedua, kalau memang ada barangnya, isinya apa? hmm, Nah, ini untuk memperjelas perbedaan tafsir karena ada beberapa pihak yang dekat dengan Mas Anies yang mengatakan ada memang perjanjian tetapi terkait dengan Pilpres 2019 hmm. dan Mas Anies tidak maju sebagai Capres 2019. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian yang melarang Mas Anies maju selama Pak Prabowo maju sebagai capres hanya di 2019 atau termasuk pasca 2019? Nah, kan kita nggak bisa berandai-andai karena barangnya juga kita belum tahu. Nah, Hmm. nanti kita tunggu Bung Andre Rosiade menunjukkan barangnya. Kan menurut Mas Sandi, kontraknya itu disimpan di dalam brankas.
Nah, pertanyaannya kita bisa tanya satu ke Mas Anies, dua ke Mas Sandi, tiga ke Pak Prabowo, empat ada satu lagi. Mas Sandi menyebut Fadlizon yang mendraft. Jadi Kompas TV bisa juga menanyakan kepada Fadlizon. Kalau memang belum bersedia untuk dibongkar atau dibuka dari berangkas. Tapi kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, tapi juga 2024, maka secara etis Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Kalau betul ya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang karena ini baru satu versi. Versi Bung Anies paling tidak dari jubirnya yaitu Mas Sudirman Said mengatakan tidak ada. Nah, kita tunggu kalau misalnya ada, itu tentu akan sangat menyulitkan buat Mas Anies secara etik. Nah, tentu ya, pertama Pak Prabowo kan mengatakan jangan menyinggung amal baik di masa lalu. Nah, tentu Pak Prabowo playing good ya, dalam pengertian beliau secara normatif kan benar mengatakan demikian. Tetapi saat yang sama ketika seorang wakil ketua Dewan Pembina yaitu Sandiaga Uno mengutip kontrak politik ini, itu artinya kan ada pihak lain juga yang coba mengingatkan kepada publik tentang kontrak tersebut. Dan menurut saya Gerindra main dua kaki di situ. Pertama, secara normatif Pak Prabowo mengatakan jangan ungkit gitu ya, jasa baik Pak Prabowo atau Gerindra, tapi di sisi lain ada elit politik seperti Mas Sandiaga yang menunjukkan bahwa memang ada kontrak politik meskipun baru satu versi. Jadi lagi-lagi ini sesuatu yang sah dalam politik ya. Sekali lagi ingin mengatakan kepada publik bahwa Mas Anies terikat oleh kontrak politik tadi, tapi sepanjang belum dibuka secara terang benderang, kita tidak tahu apakah kontrak politik itu persis mengikat hanya di 2019 ataukah termasuk di 2024. Baik, sebentar. Jadi gini, pertama keterangan resmi dari Partai Gerindra, jadi menjawab main dua kaki Burhan dulu nih. Pertama, keterangan resmi dari Partai Gerindra selalu disampaikan oleh Ketua Harian atau Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, yaitu Bang Dasko dan Bang Muzani ya. Nah, saya tidak tahu kenapa Bang Sandi menyampaikan hal itu. Mungkin karena beliau salah satu pihak yang berperan ikut mentandatangani, sehingga dalam podcastnya Bang Akbar Faisal, beliau mengeluarkan pernyataan itu. Jadi kita tidak ada pernah main dua kaki, Bung Burhan, karena dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan ke kami, tidak usah diungkit-ungkit. Kalau kami mau ungkit-ungkit, tentu barang itu sudah keluar surat itu, Burhan, gitulah. Nah, karena Pak Prabowo melarang, tentu barang itu belum pernah ditunjukkan surat itu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa yang ingin saya garis bawahi bahwa perjanjian itu ada dan tidak mengikat tahun 2019 saja. Jadi perjanjian itu selama Pak Prabowo menjadi calon presiden. Itu yang penting Saudara Burhan ketahui gitu loh. Dan sekali lagi ini soal etika dan moral saja. Tentu tidak mengikat kepada Mas Anies ya. Tapi